Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu penguji dan pembimbing saya, Pak Sumiana. Perkenalkan, nama saya Mira Kuryawansyah. Izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Prinsip Etika Bisnis terhadap Penerapan Kebijakan Privasi Perusahaan E-commerce di Indonesia. Pada latar belakang, berdasarkan data Books, data Global Web Index mencatat bahwa Indonesia pada tahun 2019 menjadi negara yang tingkat penggunaan e-commerce tertinggi di dunia dan jumlah konsumen belanja online Indonesia yang menggunakan e-commerce sampai 30 pada 2021. Karena perusahaan e-commerce kini tengah berkembang di iklim bisnis khususnya di Indonesia, karena penggunaan e-commerce sangat mudah untuk diakses dan digunakan banyak orang. Dan e-commerce memanfaatkan platform daring seperti situs perusahaan ataupun aplikasi pegawai dan online marketplace. Perusahaan untuk membeli perusahaan lain mengumpulkan informasi untuk mengetahui detail preferensi personal para konsumennya serta tanggapan terhadap produk yang dibuat dengan praktik web mining. Secara singkat, web mining merupakan praktik data mining yang dilakukan lebih spesifik. Web mining meningkatkan kecerdasan dan mesin pencari dan kecerdasan pemasaran. Pengisian identitas juga kerap dimanfaatkan perusahaan untuk beberapa tujuan lain, seperti iklan papan, transaksi jual beli, dan survei daring. Fenomena ini menyita perhatian khusus yang kiranya perlu kita cermati, yaitu perihal keamanan data dan isu etika, khususnya privasi. Isu privasi juga menjadi salah satu pusat perhatian, khususnya pada SafeNet, mengungkapkan bentuk pelanggaran privasi mampu berbentuk melalui beberapa motif, seperti ancaman pengeksposan data untuk memberikan rasa takut bagi pemilik data. Masyarakat dirugikan saat dirinya tidak menyadari bahwa data pribadi miliknya diambil dan disebarluaskan, tidak memiliki kesempatan membuat pilihan, dan tidak mendapatkan perlindungan data yang cukup secara sistem. Contoh nyata dari pelanggaran privasi yang telah terjadi di Indonesia, pada Oktober 2020, publik dikejutkan dengan beredarnya berita perusahaan e-commerce Lazada yang tersandung masalah keamanan, di mana sejumlah data mereka telah bocor, dan Tokopedia juga pernah mengalami kebocoran data sebanyak 91 juta data pelanggan telah diretas oleh sejumlah hacker dan diperdagangkan dengan harga 74 juta gelap. Dan untuk itu, perusahaan juga harus menaruh perhatian serius terhadap perlindungan data pribadi milik konsumen karena pelanggaran aturan tersebut. Salah satu strategi kebijakan privasi dengan bijak dan beretika adalah dengan kebijakan privasi yang berperan sebagai alat komunikasi perusahaan dengan konsumen agar konsumen mendapatkan jaminan dan rasa percaya kerahasiaan yang diberikan kepada perusahaan. Dengan demikian, baik menurut perspektif bisnis maupun konsumen, keduanya memiliki dan kewajiban satu sama lain untuk saling memperhatikan beretikat baik dan kompeten. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana konten kebijakan privasi yang dibuat perusahaan dengan bisnis online di Indonesia. Yang kedua adalah sejauh mana perusahaan dengan bisnis online di Indonesia memenuhi prinsip etika dalam kebijakan privasi. Yang ketiga, bagaimana implikasi kebijakan privasi terhadap perlindungan data konsumen. Dan tujuan penelitian adalah menganalisis konten privasi perusahaan dengan bisnis online saat ini dan menilai seberapa jauh perusahaan dengan bisnis online mengimplementasikan prinsip dan kebijakan privasi. Serta yang terakhir adalah mengkaji bagaimana RUU PDB mengatur etika praktik, web mining, dan perlindungan data. Untuk manfaat penelitian adalah bagi akademisi memberikan wawasan dalam pengajian isu privasi pada praktek web mining serta prinsip etika yang melandasi kebijakan privasi pada perusahaan dengan bisnis online. Kemudian perusahaan adalah memberikan pedoman prinsip etika yang dapat digunakan perusahaan dasar formulasi kebijakan privasi. Kemudian bagi pemerintah, memberikan rekomendasi bagi aparat pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam pencapaian aturan hukum dan pengawasan perlindungan data konsumen. Kemudian landasan teori dalam ini
adalah penggunaan teori etika. Yang pertama adalah etika kebijakan Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia memiliki tujuan hidup untuk meraih kebahagiaan pribadi dan dengan menjalankan nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan bertindak yang memenuhi potensi tertinggi manusia. Kemudian yang kedua adalah tentang dari deontologi, menampilkan di mana prinsip teorikan ini berkontribusi terhadap perilaku kita sebagai manusia memiliki rasa kemanusiaan untuk membantu sesama kita mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai manusia. Kemudian yang terakhir adalah multikulturalisme atau yang ditemukan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, di mana pendekatan ini melihat bahwa alternatif strategi dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan perbandingan konsekuensi, bahaya, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian pada bab 3, metodologi penelitian yang pertama, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data sekunder, serta objek penelitian dan jenis data yang digunakan adalah kebijakan privasi perusahaan bisnis online Indonesia, di mana yang diambil adalah 50 perusahaan bisnis online yang bergerak pada bidang barang dan jasa, mencakup umur perusahaan yang bervariasi. Peneliti akan mengumpulkan dokumen serta materi visual dari 50 situs web perusahaan bisnis online di Indonesia untuk mendapatkan kebijakan privasi masing-masing perusahaan. Kemudian dari teknik analisis data, penelitian menempuh beberapa tahap. Tahap pertama, daftar ke-50 perusahaan serta dokumen kebijakan privasi akan disimpan pada database peneliti dan diklasifikasikan berdasarkan jenis industri yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti mengadopsi 6 prinsip etika dan menyusun praktik etikanya. Dalam penyusunannya, peneliti akan merujuk pada teori-teori etika yang telah ada saat ini, serta mengkaji penelitian sebelumnya. Kemudian pada hasil pembahasan dari 50 ketersediaan privasi didapatkan berdasarkan hasil survei sebanyak 45 perusahaan memiliki kebijakan privasi. Sedangkan sisanya sebesar 5 perusahaan belum memiliki kebijakan privasi, yaitu Sayur dalam bidang agrikultur, makanan, dan serta minuman, serta Bir Century dalam bidang kesehatan, Amazara dan Vodka dalam bidang fashion, gaya hidup, rekreasi, dan perlengkapan anak. Hingga sekitar 90% yang memiliki kebijakan privasi dari penelitian yang telah teliti dari 50 perusahaan. Adalah 12 bidang industri dari retailing, pengiriman, hingga kesehatan yang diteliti, di mana yang tidak memiliki kebijakan adalah pada perusahaan agrikultur dan fashion serta kesehatan. Kemudian dari konten kebijakan privasi, dari hasil analisis yang telah didapatkan, ada beberapa elemen yang memiliki hasil tertinggi, diantaranya adalah specification dan change to privacy, serta limitation dan pengumpulan data pribadi yang memiliki perolehan hasil tertinggi, sedangkan untuk proteksi anak dan retensi memiliki hasil yang sangat rendah dari ke-50 perusahaan. Kemudian dalam analisis prinsip etika, di mana dalam prinsip sociability didapatkan pada intensitas praktiknya 45 perusahaan memiliki peringkat 2, di mana tidak ada yang peringkat 0 dari 5 perusahaan memiliki prinsip etika. Serta untuk kedalaman narasi, ada peringkat 1 terdapat 4 perusahaan, peringkat 2 terdapat 29 perusahaan, peringkat 3 terdapat 12 perusahaan. Kemudian untuk yang kedua, prinsip self-control, di mana pada instansi peringkat 0 terdapat 1 perusahaan, peringkat 1 ada 1 perusahaan, peringkat 2 ada 43 perusahaan. Kemudian pada kedalaman narasi, kebanyakan perusahaan mencapai peringkat 2 dan ada 9 perusahaan yang mencapai peringkat 3. Kemudian autonomi dalam intensitas praktek.
mayoritas perusahaan telah mencapai peringkat 2, dan ada 13 perusahaan yang telah mencapai peringkat 3. Dan untuk kedalaman narasi, terdapat 20 perusahaan pada peringkat 1 dan hanya 2 perusahaan yang terdapat pada peringkat 3. Dan untuk prinsip yang keempat, prinsip courage, intensitas praktik, bagian besar perusahaan telah mencapai peringkat 2, ini sebesar 28 perusahaan. Pada kedalaman narasi, hampir sebagian perusahaan telah mencapai peringkat 2, dan sebagiannya lagi pada peringkat 1. Pada prinsip accountability, pada sebagian perusahaan telah mencapai peringkat 2, dan ada 5 perusahaan telah mencapai peringkat 3. Pada kedalaman narasi, hampir lebih dari sebagian perusahaan telah mencapai peringkat 1 sebanyak 31 perusahaan, dan 10 perusahaan tidak memiliki privasi mengenai akuntabilitas. Kemudian yang terakhir adalah generositas. Pada intensitas praktik terdapat setengah dari 45 perusahaan telah mencapai peringkat 2. Dan pada kedalaman narasi, hampir semua perusahaan hanya mencapai peringkat 0 atau tidak memiliki kebijakan terkait generosity dalam kedalaman narasi. Sehingga didapatkan peluang akumulasi skor prinsip etika dari 45 kebijakan privasi perusahaan e-commerce, di mana yang paling tinggi adalah prinsip sociability, yang kedua diikuti self-empower, yang ketiga adalah courage, yang keempat adalah prinsip autonomy, yang kelima adalah prinsip accountability, yang keenam adalah prinsip generosity. Sehingga bisa didefinisikan dari data yang telah dianalisis, paling banyak dari 45 perusahaan telah mencapai atau telah menerapkan prinsip sociability, banyak 70% dari 45 perusahaan, dan sedangkan yang terkecil adalah generosity, yaitu sebanyak 28% dari 45 perusahaan. Ini adalah peringkat 45 perusahaan berdasarkan perolehan skor prinsip etika, di mana yang paling tertinggi adalah Gojek dengan skor 12,5, yang diikuti dengan Gramedia, yang ketiga adalah Modal Rakyat. Kemudian yang paling akhir adalah Si Cepat dan Indomaret yang menempati posisi 4 dan 45 dengan perolehan skor hanya 4 dan 3,5. Untuk kesimpulan, perusahaan Indonesia dengan bisnis online hampir seluruhnya telah sadar akan tanggung jawab terhadap aktivitas penambahan data, serta sebagian besar konten kebijakan privasi. Perusahaan telah memenuhi prinsip perlindungan data pribadi yang disyaratkan dalam RUU PDB RI, serta perusahaan bisnis online di Indonesia telah mengimplementasikan prinsip etika dasar seperti sustainability yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menginformasikan pengumpulan dan pemrosesan data. Kemudian untuk saran dalam penelitian adalah bagi perusahaan yang memiliki kebijakan privasi diharapkan mampu mengupayakan perumusan kebijakan privasi beserta praktik etika. Di perusahaan yang mendapatkan skor rendah diharapkan mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan perlindungan data. Serta keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti dan ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah perusahaan yang diteliti, serta penelitian ini hanya mengobservasi dan mengolah data dari situs web masing-masing perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.